Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alif Laksamana dengan NIM 2023 31017. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang saya kerjakan tentang neural network. Nah, yang pertama saya itu pada saat pertama itu mengimport semua library yang digunakan. Lalu jangan lupa juga sklearn untuk seleksi, preprocessing, neural network, dan matriksnya. Nah, Pandas ini library yang sangat berguna dan juga nanti untuk library perhitungan serta lain-lainnya. Selanjutnya, eh, pada sel kedua yang dimana DF read CSV, di sini saya menggunakan data tentang COVID-19 patient symptoms diagnosis, di mana menjelaskan tentang simptom-simptom kayak gejala awal pasien terkena COVID-19. Di sini saya menggunakan DF PDRit CSV dan juga DF Head, yang dimana bisa kita lihat di sini eh, memiliki 5.000 baris data dan juga 18 kolom yang berisi beberapa informasi medis pasien seperti gender, fever, dry cough, sore throat, fatigue, headache, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini kita mencek distribusi kelas target. Nah, pada di sini saya melakukan eksplorasi data EDA, yaitu untuk mengecek distribusi kelas untuk melihat apakah jumlah data pasien positif dan negatif seimbang. Nah, kedua, saya juga menggunakan box plot untuk mendeteksi adanya outlier atau data yang tidak wajar pada fitur bagian umur maupun suhu tubuh pasien. Jadi di sini untuk mengetahui ada hal yang tidak wajar atau yang tidak normal pada umur, dan di sini juga pada tubuh. Mungkin ada yang beberapa ada lonjakan sampai yang tidak masuk di akal. Jadi saya menggunakan ini. Nah, di sini akan memunculkan resultnya. Yang satu atau positif itu ada 2.600 dan juga negatif ada 2.400. Berikut diagramnya. Nah, pada outlier pada age terlihat ada banyak yang di rata-rata antara 40 sampai 60 tahun. Dan pada suhu tubuh temperaturnya gejalanya itu di antara 37 sampai di atas 37 dan di bawah 40 derajat. Di antara paling banyak lah ada di antara 38 39. Nah, selanjutnya saya melakukan encoding untuk korelasi atau bisa kita sebut heat map-nya lah. Nah, di sini saya menggunakan SNS heatmap jadi biar lebih cepat dan bisa membuat diagram. Terus grafik ini juga sebenarnya sangat penting karena melihat hubungan antara gejala klinis, contohnya seperti sesak atau batuk pada pasien yang terdiagnosis COVID-19. Nah, semakin merah warnanya berarti semakin kuat hubungan fitur terhadap target. Ini contohnya age, jadi hubungannya antara gender dan juga dry cough. Semakin merah berarti semakin kuat. Selanjutnya pada ini, sel selanjutnya itu saya melakukan untuk menghapus kolom ID serta memisahkan target. Nah, sebelum saya masuk ke model, saya melakukan pembersihan data terlebih dahulu untuk menghapus kolom pasien ID, karena pasien ID itu tidak ada
pengaruh terhadap diagnosa. Itu seperti kalau dalam database itu primary key, jadi itu untuk cuma terhadap satu orang saja. Terus kalau eh, saya juga melakukan pengubahan data teks menjadi angka biar adanya perhitungan gampang dihitung, lalu memisahkan fitur X yaitu gejala-gejala pasien dan label Y yaitu hasil diagnosanya. X sebagai data clean, COVID result, dan Y data clean, COVID result. Sini akhirnya udah terpisah outputnya. Ada age, gender, fever, dry cough, sore throat, fatigue, headache, napas pendek, kehilangan penciuman, kehilangan rasa. Nah, ini targetnya kita itu COVID result. Selanjutnya itu kita melakukan split data dan testing. Nah, data ini saya bagi menjadi dua bagian. Dengan rasio 80% untuk data training atau pelajar, terus 20% untuk data testing, uji coba. Nah, hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa akurat model saat bertemu dengan data yang baru, yang belum pernah dipelajari. 1000 dan testingnya 1000. Selanjutnya saya melakukan standarisasi data fitur. Nah, di sini neural network di sini sangat sensitif karena rentang nilai yang berbeda. Jadi, di sini saya melakukan standar scalar. Terus, saya menormalisasi agar fitur seperti suhu tubuh dari 36 sampai 40 derajat serta umur dari 1 sampai 90 tahun berada pada skala yang sama. Selanjutnya, saya melakukan pembangunan model atau grid search CV. Nah, di sini sebelum saya melakukan grid search CV, saya menentukan parameter terlebih dahulu untuk melakukan tuning. Jadi, hidden layer saya menggunakan 16, 32, 16. Saya menggunakan ada 3 layer di sini. Terus, selanjutnya iteration sampai 500. Melakukan inisiasi MLP class. Dan ini adalah bagian yang paling inti karena menggunakan grid search CV untuk mencari setelan atau parameter yang paling baik dalam neural network secara otomatis. Jadi di sini sistemnya akan mencoba berbagai kombinasi jumlah neuron dan fungsi aktivasi untuk menemukan model yang paling optimal. Nah, di sini udah muncul outputnya parameter yang paling terbaik atau paling bagus itu ada TAN, hidden layer size, dan max iteration, serta solver dan Adam. Selanjutnya saya masuk ke dashboard evaluasi. Jadi di sini PLT figure ini untuk menunjukkan grafiknya yang dimana saya menggunakan loss curve untuk memperlihatkan trainingnya gimana dan juga convolution matrixnya, prediksinya. Nah, setelah model dilatih, di sini ada tiga grafik utama. Nah, di ketiga grafik utama ini ada loss curve, yang dimana ini adalah proses pembelajarannya. Semakin menurun garisnya, berarti errornya semakin kecil. Seperti dari sini, semakin kecil sampai 200. Nah, selanjutnya itu confusion matrix. Ini menunjukkan detail berapa banyak pasien yang berhasil diprediksi dengan benar. Selanjutnya itu ada scatter plot yang membandingkan 50 data asli dengan tebakan AI hasil akhir. Model saya mendapatkan akurasi sekitar 100%.
Ini mungkin belum terlalu akurat karena saya menggunakan data yang sangat kecil, yang dimana di training itu cuma 20% dan yang belajar 80%. Selanjutnya pada sel terakhir, itu uji prediksi data manual, yang dimana saya memasukkan data gejala pasien baru ke dalam model. Seperti yang terlihat, dengan gejala yang saya masukkan, sistem akan memberikan kesimpulan apakah pasien tersebut terindikasi positif atau negatif COVID-19. Sini ada hasil uji data manual dan print hasil uji. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.